Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Kita pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan 4 orang yang paling pertama menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana santri lama? Mana santri lamanya? Kenapa baru semua Pak lihat? Siapa 4 orang itu? Pertama, Khadijah. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, Ahsanta, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, dari kalangan budak, Zaid bin Harithah. Nah, inilah 4 orang yang pertama kali masuk Islam di hari yang sama, di hari diperintahkannya Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Thumma nashata lid'awati ila Allah Abu Bakar As-Siddiq wa sara as-sa'id al-ayman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalatihi. Setelah itu kata Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri, semangatnya Abu Bakar kemudian bangkit untuk mendakwahkan Islam. Ya. Setelah apa? Mendengarkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mendengarkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu sudah ada wahyu yang turun. Sudah ada wahyu yang turun. Yang pertama Iqra, ya. Yang kedua Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir. Sudah ada wahyu yang turun, berarti sudah ada ilmu. Sudah ada apa? Ilmu. Ini harus diperjelas ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat ya. Kemudian menyebutkan bahwa ya, tidak boleh orang berdakwah kalau tidak punya ilmu. Karena yang didakwahkan adalah ilmu. Apa yang kita mau dakwakan kalau tidak ada ilmu? Mau ajak orang sholat, kita tidak tahu bagaimana caranya sholat. Ya. Jadi harus punya ilmu. Ya. Kita mau ngajak orang mengenal Allah, kita sendiri tidak mengenal Allah, bagaimana caranya? Harus dengan ilmu. Ini malamnya saya ceramah. Besoknya ada jamaah yang berdiri naik di mimbar membantah saya ceramah saya yang tadi malam. Dibilang, nah, Abu Bakar saja berdakwah tanpa ilmu. Tidak apa-apa katanya berdakwah tanpa ilmu. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya itu berdakwah tanpa ilmu. Masya Allah, ini tuduhan yang sangat besar. Ya, tuduhan yang sangat besar kepada Abu Bakar dan yang lainnya. Ya. Ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Nabi menjelaskan agama dengan ilmu.
yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian itulah yang dibawa oleh para sahabat. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada mereka itu yang dibawa untuk mengislamkan orang-orang. Ini bahaya. Kalau berdakwah tanpa ilmu akan membawa kepada kesesatan. Ya, makanya dalam Al-Fatihah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan minan nabiyina was-siddiqina was-salihin wasyuhada. Begitu ya? Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang maghdub. Orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmunya tapi tidak mau diamalkan. Punya ilmu tidak mau diamalkan ilmunya. Ya. Waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak punya ilmu tapi semangat dalam beramal. Ini sebab kesesatan. Ya, sepakat para ulama yang dimaksud orang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Ya. Beramal dalam masalah agama tanpa ilmu. Ya. Ini beramal tanpa ilmu saja nggak boleh, apalagi berdakwah tanpa ilmu. Apa yang mau didakwahkan? Kalau orang berdakwah tanpa ilmu ya semuanya dikarang-karang. Makanya kita lihat jamaah-jamaah itu sembarang bilang. Apa yang terlintas di pikirannya itu bilang. Ya. Baca ayat kemudian dimaknai sendiri, itu yang dia bilang. Infiru khifafa wa thiqala. Berlarilah kamu dengan ringan atau berat. Di mana apa? Khurujlah kamu dalam keadaan punya bekal atau tidak. Padahal yang dimaksud dalam ayat itu apa? Berperanglah, keluarlah kamu berperang. Dengan punya bekal atau tidak punya bekal. Kalau sudah diperintah wajib berperang. Ya bukan khuruj. Allahu Akbar. Ini coba lihat. Rusaknya kalau berdakwah beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasrani kita disuruh oleh Allah untuk meminta supaya tidak ditunjukkan jalannya orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Yang menyebabkan fitnah di awal-awal Islam siapa? Orang-orang Khawarij. Kenapa mereka sesat? Orang-orang Khawarij sesat karena mereka tidak punya ilmu tapi semangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, hudatsaul ahlam, orang-orang yang muda umurnya, baru masuk Islam, tapi semangatnya tinggi, semangatnya mendahului ilmunya, maka mereka pun melakukan hal-hal yang membuat kekacauan di mana-mana, terjadi pemberontakan. Ini bahayanya. Ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu melihat sholatnya mereka, kamu merasa sholatmu, ini para sahabat yang dikasih tahu, wahai para sahabat, kalau kamu melihat sholatnya orang-orang Khawarij, kamu merasa sholatmu apa? Kecil. Kamu akan menganggap remeh sholatmu kalau membandingkan dengan sholatnya orang Khawarij. Ya. Kenapa? Semangat tinggi, tapi ilmu kurang. Ya. Bagaimana? Siapa tuh? Yang membunuh Abdurrahman ibn Muljim. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Seorang Khawarij. Ya. Dia membagi 3 malam. Dia 3 orang di rumahnya. Dia, saudarinya, ibunya. Dia, saudarinya sama ibunya. Dibagi 3 malam. Ibunya dulu sholat di 1/3 malam pertama. Kalau dia sudah berhenti, kasih bangun adiknya. Adiknya 1/3 malam kedua. Sudah berhenti, kasih bangun Abdurrahman. 1/3 malam kedua. Jadi di rumahnya tidak pernah berhenti orang baca Quran. Tidak pernah berhenti orang sholat. Setiap hari seperti itu.
Tapi ternyata dia Khawarij. Ketika ditangkap, lidahnya tidak pernah berhenti berzikir. Coba lihat. Maka banyaknya ibadah orang tidak bisa menipu kita. Jangan jadi tipuan. Bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu Al-Quran was sunnah, sesuai pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah ini sahabat berdakwah dengan ilmu. Jangan dibilang Abu Bakar tidak berdakwah dengan ilmu. Ini kesesatan, tuduhan yang besar. Ya. Abu Bakar berdakwah wasara sa'idul aiman. Kemudian dia menjadi apa? Tangan kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah. Ya, tangan kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Wa kana rajulan afifan mu'allafan muhabbaban sahlan karima. Ya. Abu Bakar itu, coba lihat, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya, lembut orang, dan pembantunya dalam berdakwah, tangan kanannya dalam berdakwah, Abu Bakar. Bagaimana sifatnya Abu Bakar? Abu Bakar itu orangnya ya menjaga kesucian diri. Ya. Kemudian dia itu lembut orang. Orang semua suka sama Abu Bakar. Bukan keras-keras, kasar-kasar, tidak. Ya. Tunjuk sana sini, ya, baru datang langsung ente bid'ah, ente syirik. Enggak begini. Kamu melawan, iya, ayo sini berkelahi. Enggak begini dai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, ya, dengan rahmat Allah maka berlemah lembutlah dengan mereka. Dengan orang yang kau dakwai, yang kau ajak kepada agama Allah, berlemah lembut. Kalau kamu berkeras hati, wahai Muhammad, maka mereka akan lari dari sisimu. Ini Muhammad orang yang sangat lembut, dibantu sama orang yang sangat lembut. Ini semangat boleh, semangat harus ada, tapi diiringi dengan ilmu dan ya akhlak yang baik. Ya. Ini sahlan. Beliau ini sahih. Sahih itu apa? Mudah. Ya, maksudnya apa? Dia selalu mempermudah orang dalam urusan-urusannya. Kalau ada orang berurusan sama dia, dia mempermudah orang. Nah, ini juga ini. Nah. Jangan dicontoh, bukan menjadi kemuliaan kalau kita itu dipandang sebagai orang yang menyeramkan. Ah, ini kalau sama orang ini susah ini. Bukan begitu kemuliaan. Ya. Seperti dosen-dosen yang memperlakukan mahasiswa seenaknya. Ya. Perlakukan seenaknya. Ya. Kalau sama dia ini dikenal dengan dosen killer. Enggak begitu. Ya. Dosen yang baik itu dosen yang membuat apa? Kalau dia ngajar gampang difahami, itu dosen yang bagus. Bukan dosen killer. Yang rahim sama murid-muridnya, mahasiswanya. Ya, ada mahasiswanya kesulitan dia bantu, bukan dia malah persulit. Bisa selesai, dipersulit lagi. Ya. Birokrasi juga seperti itu. Ya. Permudah orang, jangan dipersulit. Bisa aja selesai di sini, dilempar lagi ke sana. Lempar lagi ke sana, ternyata ada maunya. Udah, ujung-ujungnya ini nggak boleh kayak begini. Nah ini akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq sebelum datangnya Islam. Dia sudah begini memang. Ya, keriman, dermawan. Ya, dermawan. Suka bantu orang, suka sedekah sama orang. Nah, jangan jadi ustaz. Tiap majelisnya sedekah, bawa terus dari sedekah. Ustaznya nggak pernah sedekah. Bagaimana ceritanya? Orang tahu ini ustaz sekte ini. Kan? Gimana orang mau terima dakwahnya? Kalau orang sudah sejak awal sudah tahu ini orang sekte, gimana ceritanya? Lihat Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala setelah meninggal baru
terungkap, masya Allah. Orang tidak pernah tahu dia pernah menyumbang ke sini. Orang kira dia pelit gitu. Ya, ternyata puluhan juta uangnya tiap bulan diberikan ke orang. Dia sendiri sederhana di rumahnya. Karpetnya tidak pernah diganti, bajunya itu terus. Ya. Anaknya beliau yang pertama namanya Fatih. Itu senior saya di Libya. Ya, sepatunya masya Allah. Yang puluhan ribu harganya. Ternyata bapaknya orang banyak uangnya, tapi sedekah. Itu sedekah kayak gitu. Kering. Dermawan. Gampang ngasih orang, gampang bantu orang. Ya, what can I do for you? Ya. Nah. Jawadan mu'azzama, dia diagungkan. Coba lihat. Karena sifat-sifatnya tadi, dia ini pemaaf, dia ini orangnya lembut, dia ini orangnya suka membantu orang, suka memudahkan urusan orang, dia ini orangnya suka bersedekah, dermawan. Gara-gara itu dia diagungkan. Beda dengan kebanyakan kita, Pak. Ya, mencari penghormatan dari orang dengan cara apa? Sombong. Iya enggak? Ya, dengan seke. Ya. Dipersulit, orang banyak uangnya datang bawa proposal. Ya, apalagi kau ini, bawa terus proposal. Sudah lagi memberikan, sudah lagi menyumbang, nah subuh-subuh lagi sumbangannya supaya dihormati. Kalau pemilihan caleg datang di rumah, jadi bagusnya mukanya. Iya kan? Setelah jadi anggota legislatif, biar kaca mobilnya tenotomi lah buka ya. Luar biasa. Kenapa mau dihormati? Coba lihat caranya Abu Bakar. Gara-gara seperti ini dia dihormati. Dihormati orang. Ya, mana nih tadi? A'lamun nasi bi ansabil Arab wa akhbariha. Abu Bakar adalah orang yang paling tahu dengan garis-garis keturunannya orang-orang Arab. Nah, dia kalau datang orang, dia tahu, oh, ini kamu anaknya fulan. Dia tahu. Nah, memang ada begini ahli nasab. Ya, ada ahli nasab. Sekarang nggak tahu ada nggak ahli nasab. Nah, yang ngaku ahli nasab banyak. Tapi benar nggak dia ahli nasab? Ya. Ini lagi kasus lagi viral ya. Insyaallah orang kaget sekarang, padahal sudah dari dulu ustaz-ustaz kita membahas tentang ini. Orang baru kaget gara-gara ada satu kiai. Nah, baru ribut. Dianggap suatu penemuan yang besar. Padahal ustaz-ustaz kita dari dulu sebutkan. Ya, pemalsuan nasab. Yaqsuduhu rijalu qaumihi li khuluqi wa ma'rufi. Banyak orang yang mau datang sama dia. Kalau ada Abu Bakar duduk-duduk, "Wih, datang Abu Bakar sang. Ayo kita duduk-duduk sama dia, cerita-cerita biar sebentar." Kenapa? Karena orang senang cerita-cerita sama dia. Orang senang bergaul sama dia. Akhlaknya bagus. Ada orang yang baru dilihat dan tidak mau mikir dekat gitu, Pak. Ada lagi di sana. Nah, kalau datangin saking politik lagi nih cerita. Ya, ada orang-orang sekarang begitu. Sok tahu. Nah, khawatirnya kita juga ini sok tahu kan. Kalau bicara politik, masya Allah, itu apa begini. Ditanya, kamu pernah sekolah politik? Oh, enggak pernah. Terus dengar dari mana? Dari televisi. Ya, kamu ditipu sama televisi. Ya, berita-berita itu by project. Berita-berita itu by project. Saya pernah punya teman beberapa wartawan, ya, waktu di Jakarta ada seseorang yang saya pernah datangi rumahnya, di kantornya itu, masya Allah, banyak sekali bertumpuk berkas-berkas. Kertas-kertas banyak sekali, hampir penuh ruangan. Ternyata itu apa? Proposal politik. Proposal politik. Banyak kita cerita-cerita
Ya, saya di antara yang saya paling ingat adalah saya tanya, kenapa sih waktu itu masih sering itu bicara tentang terorisme. Kenapa sih kalau bahas terorisme satu kasus bisa berbeda antara Metro TV dengan TV One? Kenapa bisa? Bang, itu kan semua by proyek. Itu sudah didesain semua. Sudah didesain begini ceritanya. Ada uangnya. Ya. Masuk akal tidak? Ada TV, tidak ada iklannya. Cuma berita saja. Terus dia mau hidup dari mana? Yang menghidupi televisi apa? Iklan. Kok tidak ada iklannya? Karena itu semua dari situ. Ini panjang lagi kita bahas. Bahaya juga disiarkan nanti itu dituntut. Sekarang susah ya IT. Sebut nama lagi. Oke. Nah, itulah enaknya kalau kita tidak terkenal ya. Ya. Terkenal itu bikin pusing. Mana mini? Allah lenyap sih. Wa ilmihi wa fadlihi, karena keilmuannya, keutamaannya, wa tijaratihi wa judihi. Dan karena perdagangannya. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat ulung dalam berdagang. Ya, makanya ketika kita dengar kisahnya, ya, suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan donasi, ya, jadi Rasulullah mengumpulkan apa? Donasi untuk peperangan, ya. Maka ketika itu yang paling banyak diserahkan adalah siapa? Abu Bakar. Utsman menyerahkan sepertiga hartanya, sepertiga. Umar menyerahkan seperdua, karena para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Abu Bakar datang bawa semua hartanya, dibawa, dihabiskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahli?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Katakan apa? Allahu wa rasul. Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Tahu nggak Pak? Apa yang diserahkan Abu Bakar itu kembali dalam waktu yang tidak lama. Kenapa? Karena memang Abdullah ibn Abi Quhafah itu adalah orang yang sangat hebat dalam berdagang. Ya. Sangat jago dalam berdagang. Nah, memang orang-orang Quraisy adalah para pedagang ulung. Ya. Wa husni muamalatihi wa mujalasatihi. Orang senang datang, senang cerita-cerita sama dia karena memang ya dia adalah teman yang baik. Ya. Kalau duduk-duduk sama orang tidak suka bercanda. Ya, ini kadang bercanda-bercanda ini tidak pantas juga, Pak. Ya. Kadang sebut teman kita karena sudah akrab kemudian kita sebut-sebut ya, kekurangan-kekurangannya. Ini enggak pantas yang seperti ini. Ya, diungkit-ungkit aib-aibnya, ya, ini enggak pantas, ya. Orang tersinggung. Fada'a ila al-islami man tawassama fihi al-khair wa wathiqa bihi min qaumihi. Nah, ini karena masih dakwahnya dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, jadi tidak sembarang didakwahi. Abu Bakar melihat siapa ini kira-kira yang di wajahnya kelihatan tanda-tanda kebaikan. Oh, ini kalau saya ajak ini insyaallah gampang ini masuk Islam. Itu saja. Kalau ada orang yang memang kelihatan dari mukanya, wah ini biar saya aja ini kayaknya enggak mau ini. Ya, paling saya berkelahi nanti. Kalau saya berdebat sama dia nanti tersebar agamanya Muhammad. Nanti tersebar agamanya Muhammad. Jadi yang dilihat-lihat baik-baik saja orang-orang yang dipercaya, yang kalau dia didakwahi, kalaupun dia tidak terima, ya tidak disebarkan juga tentang dakwah Islam. Fa'ajabahu jam'un min fudhala'in nas. Maka dakwahnya Abu Bakar ini mendapat sambutan yang sangat besar dari pemuka-pemuka kaumnya. Ya, fi muqaddimatihim Utsman bin Affan al-Umawi. Ya, orang pertama yang diajak dan masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Dan lihat bagaimana
setelah Utsman bin Affan masuk ke dalam Islam, manfaatnya yang bisa dirasakan sampai saat ini. Nah, inilah yang disebut apa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru wa ajru fa'ilihi duna ay yanqusa min ujurihim syai'a. Nah, ini juga hadis banyak disalahpahami. Jadi kita jelaskan sekarang ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik dalam Islam, jalan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Ya, kita misalnya ajari orang sedekah. Kita ajarkan orang sedekah, akhirnya orang-orang bersedekah. Kita dapat juga pahalanya orang-orang bersedekah itu tanpa mengurangi pahala mereka. Di sini sunnatan hasanah. Kemudian kata Rasulullah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memulai satu perkara yang jelek, ya, maka falahu wizruha wa auzaru man fa'ala ba'daha, ya, man fa'alahu min ba'dihi duna yanqus min auzarihim syai'a. Kata Rasulullah alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang jelek, menunjukkan satu jalan yang jelek, maka dia mendapatkan wizruha, dosanya perbuatan jelek itu dan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan jelek itu, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Seperti apa? Kita ajari orang berjudi, ya. Kita ajari teman-teman pergi main PS, ya. Apa? PS itu permainan setan, ya. Maka kita dapat dosanya, kita dapat juga dosanya teman-teman kita yang ikut. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man da'a ila dhalalatin. Nah, perhatikan. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Sekarang saya tanya, bid'ah itu dhalalah atau hasanah? Bid'ah itu dhalalah atau hasanah? Nabi yang bilang kullu bid'atin dhalalah. Anehnya Pak, orang-orang menjadikan hadis ini untuk membela bid'ah. Padahal justru hadis ini, dalil ini adalah dalil yang menghancur leburkan semangat orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, nah bid'ah itu kesesatan kata Nabi, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Jadi dipakai redaksi yang pertama, man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik, ya sunnah yang baik, memang benar. Ya. Dan tahu nggak Pak, hadis ini pertama kali keluar karena apa? Ya. Apa sebab keluarnya hadis ini? Ada orang-orang yang datang, orang-orang miskin yang datang ke Madinah, bajunya compang-camping, tidak ada hartanya. Ketika mereka sampai di Madinah, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk bersedekah untuk mereka. Ini Nabi yang suruh. Maka ada orang-orang yang pertama kali bersedekah, akhirnya sedekah mereka itu diikuti oleh orang-orang. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mensunnahkan satu sunnah yang baik, pertanyaannya, apakah sedekah itu sudah pernah diajarkan Nabi sebelumnya? Sudah. Sedekah itu ajaran Nabi. Jadi bukan dibilang bid'ah itu. Sesuatu yang sudah diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, Nabi yang suruh. Siapa yang mau bersedekah untuk mereka, maka adalah datang orang pertama-tama. Ya, yang lainnya ragu, masih ragu. Ada orang yang datang bawa hartanya pertama-tama. Gara-gara orang ini, yang lain menjadi ikut-ikutan. Inilah yang dimaksud dengan sanna sunnatan hasanah. Memulai perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik itu sudah diajarkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan ketika itu.
Ya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Ya, misalnya di satu kampung ada yang tidak kenal dengan kurban. Ya, ada yang tidak kenal dengan ibadah kurban. Kemudian kita ajari mereka, kita mulai ibadah kurban. Itu namanya sunnatan hasanatan. Kurbannya sudah diajari oleh Nabi atau belum? Sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka orang yang memulai kebaikan itu di satu kampung, itulah yang disebut dengan sunnah hasanah, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ini kalau kita mau bantah panjang ini. Ya, hadisnya Bilal. Ya, hadisnya Bilal apa? Nabi katanya tidak tahu tentang perbuatan Bilal sehingga didengar kakinya pertama kali di surga. Ini pernah kita bantah kan? Ini bukan bid'ah yang dilakukan Bilal. Sudah diajarkan sama Nabi, cuma Nabi tidak tahu amalan mana yang pernah diajarkan kepada Bilal, yang diamalkan Bilal sehingga mengakibatkan Bilal sudah ada sendalnya terdengar di surga. Sholat sunnah wudu sudah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Humran Maula Uthman. Silakan buka kitab hadis, kitab Bulughul Maram misalnya, ada di situ namanya hadis Humran Maula Uthman. Hadis tentang wudu. Nabi mengajarkan salat sunnah wudu. Jadi bukan Bilal yang pertama yang lakukan. Hanya saja karena banyak kebaikan yang diajarkan oleh Bilal, oleh Rasulullah tidak tahu amalan mana yang kemudian Allah berikan balasan, sendalnya sudah terdengar di surga. Itulah Nabi tanya, apa amalan andalanmu? Itu ceritanya. Bukan Bilal bikin-bikin sendiri. Ya. Nah. Ini jam berapa nih? Ini kita baca baru berapa baris ini. Baik. Ya. Maka melalui perantaraan Abu Bakar, Utsman masuk Islam. Ya. Az-Zubair bin Al-Awwam juga termasuk asyarul mubasysyirin bil jannah. Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua masuk melalui Abu Bakar, dan mereka semua masuk dalam asyarul mubasysyirin bil jannah. Bayangkan itu keutamaannya Abu Bakar. Ya. Keutamaannya Abu Bakar. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Abu Bakar dari kalangan para sahabat. Karena sahabat-sahabat senior masuk karena siapa? Perantara Abu Bakar. Ya. Dan barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Sehingga sampai saat ini tidak akan ada yang mampu seperti pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari kalangan ya kaum muslimin. Talha bin Ubaidillah, ya, bayyana lahum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu al-Islam. Allah coba di sini disebutkan Abu Bakar menjelaskan Islam kepada mereka. Kalau tidak punya ilmu, apa yang mau dijelaskan? Kalau tidak punya ilmu, apa yang mau dijelaskan? Ya, coba saya tanya jemaah. Ya, coba jelaskan kepada saya tentang riba fadl. Kita ajak orang meninggalkan riba. Tidak mungkin bisa dijawab kalau antum tidak punya ilmunya. Iya kan? Bagaimana Anda mau jawab kalau Anda tidak punya ilmunya? Ya. Bagaimana kita mau ajak datang orang ke masjid sholat yang benar sesuai dengan ajaran Nabi kalau kita tidak pernah pelajari? Selama ini kita cuma ikut-ikutan sholat. Begini Nabi bilang orang, itu yang kita ikuti. Contoh. Contoh kesalahan. Ya, yang syariah, yang tersebar. Orang azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada salahnya atau tidak? Coba, ada salahnya atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada salahnya atau tidak? Kesalahannya kesalahan besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbaru, bukan Ra. Coba lihat. Kesalahan yang besar. Akbar di sini sifatnya Allah. Tapi kalau kita katakan Allahu Akbar, menjadi bukan sifatnya Allah.
Coba lihat Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah dengar? Kesalahannya yang mana? Asyhadu. Harusnya asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada salahnya? Saya perbaiki. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada salahnya? Kesalahan yang sangat besar. Coba lihat, kita anggap biasa-biasa saja kan? Biasa-biasa saja. Banyak muadzin yang diandalkan cuma lagunya, lafaznya tidak diperhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana haknya terakhir? Namanya Allah, ada haknya, bukan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, bukan Allah. Harus ada haknya, mati hak. Namanya Allah atau Allah? Coba santri perhatikan. Coba Pak, bagaimana kita mau jelaskan sama orang kalau kita tidak tahu ilmunya? Cuma ikut-ikutan. Apalagi kalau qomat. Qad qamatis sholati, qad qamat. As-sholatu bukan sholati. Kenapa? Dia fa'il, pelaku. Yang tadi qomat ini siapa? Kalau di pondok saya tidak boleh qomat yang begitu sampai berulang-ulang dia betulkan. Coba lihat Pak, kita anggap biasa. Ya? Apalagi itu? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Mana Allahnya? Hilang. Kesalahannya fatal atau tidak? Namanya Allah diperkosa. Dikurangi. Siapa namamu? Abdul Karim. Mau enggak saya bilang Karim? Oh Karim. Karim beda dengan Kari. Kari kuah. Saya bilang Kari. Kenapa kamu tidak marah kalau saya katakan Allah? Bukan Allah. Nah, coba lihat. Iya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu coba lihat. Kurang Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Harusnya hayya 'alas salati. Ada tamar buto mati ketika disebut hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mana tamar butonya? Mana haknya di belakang? Hilang. Kita anggap biasa kan? Nah, terus siapa yang meluruskan kalau bukan orang berilmu? Makanya tidak boleh sembarang azan. Harus ya pembina, saya sarankan pembina seleksi yang azan. Yang qomat, santri-santri diajari. Tidak boleh hilang huruf-hurufnya. Karena fatal akibatnya. Beda maknanya. Ya, ini. Kenapa kita sampai di azan? Ya, ini pentingnya orang-orang yang mengajarkan ilmu. Coba lihat Pak. Bacaan Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iya artinya matahari atau cahaya matahari. Iyyaka na'budu, kami menyembah matahari. Coba Pak. Terus bagaimana? Iyyaka, keliru. Iyyaka, kasih panjang sedikit. Iyyaka, itu kan benar. Kalau enggak diajarkan sama orang yang tahu gimana? Ya. Fatal enggak Pak kalau Fatihah salah? Al-Fatihah rukun sholat. Kalau salah bacaan Al-Fatihah, batal sholat. Hal-hal yang kita pandang enteng selama ini. Ya. Kebanyakan kita kalau imam yang penting bagus suaranya. Diam yang imam. Enggak begitu, Bos. Ya. Al-Quran turun dengan huruf-huruf dan sifat-sifatnya.
Kecuali kalau tidak ada yang lebih baik dari dia, baru. Daripada orang tidak sholat. Tapi bukan berarti kita biarkan. Yang imam harus diajari cara yang benar. Pak, kalau ada imam, Pak, ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada imam yang salah bacanya, Al-Fatihahnya salah, di belakangnya ada yang bagus Al-Fatihahnya, maka yang bagus Al-Fatihahnya ini batal sholatnya. Sudah tahu tentang itu? Coba, Pak. Ya, pentingnya yang namanya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang kita mau dakwahkan? Bagaimana kita mau ajak orang untuk sholat? Yang penting dia ke masjid, kemudian kita pergi. Tidak begitu dakwah. Ini dakwah, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Siapa yang kita ajak, kita tuntun terus. Siapa yang kita ajak masuk masjid, kita tuntun. Bagaimana caranya dia sholat yang benar. Bagaimana caranya dia zikir yang benar, rukuk sujud yang benar, puasa yang benar, bertauhid dengan benar dan seterusnya. Nah, ini pekerjaan dai tidak mudah. Ya, pekerjaan dai itu tidak mudah. Thumma tala haula'i aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Setelah mereka ini semua yang disebutkan tadi, ya, kemudian ikutlah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah wa Abu Salmah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah, ya, Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah Al-Arqam ibn Abil Arqam yang kemudian rumahnya ditempati untuk pengajian sembunyi-sembunyi, ya. Utsman bin Maz'un dan saudaranya, dua orang saudaranya Qudamah dan Abdullah, ya, Ubaidah bin Al-Harith, ya, dan banyak sekali disebutkan di sini, ya. Dan mereka ini adalah as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang pendahulu dalam Islam, ya, dari kalangan Quraisy. Adapun as-sabiqun al-awwaluna selain Quraisy seperti Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali, ya, Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, Abdullah ibn Jahsh, ya, dan saudaranya Ahmad ibn Jahsh, Suhaib bin Sinan ar-Rumi, orang Roma, wa Ammar bin Yasir, beserta ayah dan ibunya ini bukan orang Quraisy. Yang pertama-tama masuk Islam. Dan wanita-wanita pertama yang masuk Islam di antaranya adalah Ummu Aiman, ya, yang pernah memelihara Nabi SAW waktu kecil. Dia adalah budaknya ayahnya Nabi, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah bapaknya meninggal, Rasulullah lahir, kemudian dia menjadi budak Rasulullah SAW, kemudian dibebaskan. Ummu Fadl Lubabah Al-Kubra bintul Harith Al-Halaliyah, ya, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini diantara perempuan-perempuan yang pertama masuk Islam. Dan mereka semua itu dikenal dengan laqab as-sabiqun al-awwalun. Wa yadhharu ba'da at-tatabbu' wal istiqra' anna 'adad min man qila fihi innahu qadimul Islam aw qila fihi innahu min as-sabiqin al-awwalina yasilu ila 130 sahabiyan. Ya, ini disebutkan bahwa orang-orang dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam itu sejumlah 130 orang. Ya, 130 orang. Walakin la yu'rafu bil-dhabt annahum aslamu qabla al-jahr bid-da'wah aw ta'akhkhara Islam ba'dhum ila al-jahr biha. Akan tetapi yang 130 ini tidak diketahui secara detail apakah mereka ini masuk Islam sebelum dakwah terang-terangan atau setelah dakwah terang-terangan. Baik, insyaallah kita lanjutkan bagaimana bentuk ibadahnya orang-orang beriman di awal-awal Islam. Ya, ketika masih dakwah sirriyah sebelum turunnya, ya, perintah sholat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.